Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Alfian. Di sini saya akan membahas tentang apa itu Tanihub. Tanihub menjadi salah satu aplikasi karya anak bangsa yang berbukti bermanfaat bagi berbagai pihak. Keberadaan Tanihub menjadi jembatan antara para petani dengan semua pihak yang membutuhkan sayur, buah, dan lauk pauk yang berkualitas. Adanya Tanihub tentu memudahkan siapapun untuk memesan sayur, buah, dan lauk pauk untuk konsumsi sehari-hari. Mungkin belum banyak dengar pengembangan aplikasi di sektor pertanian. Jika biasanya aplikasi identik dengan penjualan pakaian, gadget, dan barang lifestyle lainnya. Namun saat ini sudah ada aplikasi yang merambah ke sektor pertanian. Tanihub menjadi pelopor yang menghubungkan petani dan pembeli melalui aplikasi. Sebelum mengenal lebih jauh tentang Tanihub, kita perlu tahu apa yang mendasari terciptanya Tanihub. Tanihub bernaung di bawah perusahaan Tani Group yang didirikan pada tahun 2016. Tanihub Group memiliki dua sektor, yaitu pendanaan dan pemasaran produk-produk pertanian. Tanihub tercipta karena para pendiri ingin memotong proses panjang dari produk-produk pertanian ke tangan konsumen. Sebelum adanya Tanihub, proses panjang tersebut dapat berdampak pada berkurangnya keuntungan bagi petani. Karena masalah tersebut, Tanihub memotong rantai panjang yang ada agar petani mendapat keuntungan utuh. Selain tujuan tersebut, Tanihub juga ingin membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Peluang tersebut bisa juga didapatkan oleh para petani. Pemerataan ekonomi juga diharapkan bisa menjadi dampak dari adanya Tanihub. Secara sederhananya, Tanihub merupakan aplikasi e-commerce untuk transaksi produk pertanian dan ada juga produk peternakan. Saat ini Tanihub sudah memiliki kurang lebih 60.000 petani yang tersebar di berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Pemilik sendiri yaitu adalah Pemitra Wineka yang sekarang sudah tidak lagi menjabat sebagai Chief Executive Officer. Ini terlihat dalam laman LinkedIn, tercatat dia sudah tak berjabat sejak Juni tahun 2022. Pak Mitra diketahui menjadi CEO Tanihub sejak Mei 2021 dan bertahan hingga 1 tahun 2 bulan kemudian. Tanihub dia juga menuliskan jabatan presiden atau co-founder. Ini dilakoninya sejak September 2016 hingga April 2021. Pendiri Tanihub lainnya, Ivan Ari Sustiawan, juga sudah meninggalkan perusahaan yang ia rintis. Dia mendirikan venture capital sendiri bernama Tuneletrat yang menargetkan pendanaan untuk startup tanah air di tahap awal. Ivan meninggalkan jabatan sebagai CEO Tanihub dan Tanifund sejak tahun lalu. Saat itu posisinya sebagai CEO digantikan oleh Pak Mitra. Tujuan dan keuntungan menggunakan Tanihub. Seperti yang saya telah jelaskan di atas sebelumnya, Tanihub bertujuan untuk mensejahterakan para petani. Petani bisa lebih untung jika berjualan menggunakan Tanihub. Pemasaran dan distribusi dari produk yang dijual dijembatani oleh Tanihub agar bisa dijual langsung. Tanihub mengatakan bahwa pendapatan para petani yang bergabung di Tanihub naik hingga 30%. Keuntungan yang didapat ini bukan tanpa alasan. Banyaknya perusahaan besar, supermarket, restoran, hingga UMKM menjadi pihak yang menyumbang keuntungan bagi para petani. Mereka sudah berlangganan membeli produk pertanian dan peternakan di Tanihub. Produk yang ada di
Tani hub tidak hanya dipasarkan secara nasional, namun saat ini sudah merambah ke pasar internasional. Banyaknya jumlah produk yang diproduksi para petani menjadi bukti bahwa keberadaan tani hub benar-benar membawa manfaat bagi para petani. Semakin banyak petani yang bergabung, maka akan semakin luas juga jangkauan distribusi produk-produk yang ada. Produk tani hub menjual berbagai macam sayur-sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Anda bisa memiliki kebutuhan makanan harian melalui tani hub. Tani hub dipilih karena menawarkan pilihan kebutuhan yang sangat-sangat berkualitas. Tani hub selalu menyediakan produk yang segar, langsung dipanen dari petani-petani pilihan. Inilah daya tarik produk tani hub karena dapat dijamin segarnya. Konsumen tidak perlu khawatir akan mendapat produk yang buruk kualitasnya. Produk yang Anda pesan akan dikirimkan secepat mungkin agar tetap segera sampai di tangan Anda. Kualitas produk tani hub dan produk-produk sejenis dapat dibandingkan kualitasnya. Ini kenapa alasannya tani hub ini tutup atau bangkrut. Perusahaan rintisan Tani Hub atau PT Tani Hub Indonesia resmi menghentikan semua layanan B2C atau disebut Business to Consumers sejak 1 Maret 2022. ISMA mengatakan Tani Hub ke depan hanya akan fokus dengan melakukan pelayanan B2B, Business to Business. Hal ini dirasa sebagai salah satu langkah yang perlu diambil perusahaannya untuk menghadapi berbagai tantangan dan memastikan pertumbuhan bisnis yang positif. Tutupnya 2 gudang di Bandung dan Bali telah mengakibatkan pemutusan hubungan kerja sejumlah pekerja Tani Hub. Senior Corporative Communication Manager Tani Hub, Grup Bisma Adinaya, menyebut perusahaannya telah menghentikan operasional warehouse di Bandung dan di Bali. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan untuk mempertajam fokus dan meningkat pertumbuhan melalui kegiatan B2B. Tani Hub mengeklaim hingga sebelum layanan B2C dihentikan, Tani Hub Group memiliki lebih dari 1 juta konsumen yang terdiri dari B2C dan B2B. Mayoritas dari jumlah tersebut diakui sebagai konsumen perorangan. Secara volume bisnis, B2C masih sangat kecil sebenarnya, dan mayoritas bisnis kami dikontribusikan oleh 2B. Tani Hub ke depan akan fokus menjadi pemasok bagi hotel, restoran, catering, dan kafe. Lalu perusahaan juga menyasar modern, trade, yaitu supermarket, hypermart, dan pasar swalayan. Informasi, sejak didirikan pada 2016 hingga saat ini, Tani Hub Group telah bermitra dengan lebih dari 110.000 petani, yang diantaranya adalah 6.200 petani binaan Tani Fund. Startup tersebut juga telah melayani pemesanan di lebih dari 320 kecamatan Jawa dan di Bali. Tani Hub juga mengklaim telah mendukung lebih dari 1.300 usaha kecil dan menengah melalui layanannya. Startup penyedia produk segar tersebut juga telah memperoleh pendanaan seri B senilai US$ 65,5 juta pada awal 2021 lalu. Di sisi lain, Tani Hub juga berencana untuk menambah sejumlah mitra petani hingga menyentuh angka 1 juta petani. Jumlah tersebut ditargetkan karena akan mampu terpenuhi beberapa tahun ke depan dengan lebih fokus pada B2B. Serapan di level petani lebih besar karena volume permintaan B2B lebih besar daripada B2C. Volume permintaan B2B diklaim lebih tonase. Sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa masrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.